Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Az-Zumar ayat 22. Surah Az-Zumar ayat 82 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang yang telah disinari hatinya oleh Allah, dilapangkan dadanya oleh Allah untuk memeluk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka sungguh dia telah berada dan telah mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Kata Allah, siapapun yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia telah berada di atas cahaya dari Allah. Dengan kata lain, telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa bainamas sahabatu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat para sahabat pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Iztala alaihim qala Allah ta'ala. Tiba-tiba di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika Allah telah melapangkan dadanya seseorang untuk menerima Islam, sebenarnya dia telah berada di atas cahaya dari Allah, artinya telah mendapatkan cahaya dari Allah. Saat itu setelah Nabi membaca ayat tersebut, summa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyaraha. Kata Nabi, sesungguhnya cahaya apabila telah masuk ke dalam hati seseorang, maka cahaya itu akan lapang dan bersinar, maka hati itu akan lapang dan bercahaya. Bila cahaya telah masuk ke dalam hati seseorang,
maka hati itu akan lapang dan bercahaya. Faqila, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamati yu'rafu biha? Wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya hati yang bercahaya? Apakah ada tanda-tandanya hati yang cahaya telah masuk ke dalamnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab dengan mengatakan, na'am, benar, ada tanda-tandanya. Ternyata ada 3 tanda yang disebut oleh Rasulullah sebagai isyarat bahwa ketika tanda itu kita miliki, itu pertanda cahaya sudah ada di dalam hati kita. Pertanyaan, apa ketiga tanda itu? Kata Nabi, yang pertama, at-tajafi andaril gururi. Kita sudah berusaha menjauh dari kehidupan yang melalaikan. Wal inabatu ila daril khuludi, dan kita berusaha kembali kepada negeri yang kekal abadi. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, selalu mempersiapkan menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menjemput kita. Jadi kata Nabi, ada 3 tanda-tanda hati yang bercahaya. Pertama, hati itu berusaha menjauh dari kehidupan yang melalaikan. Yang kedua, hati itu selalu berusaha kembali ke negeri yang kekal abadi. Dan yang ketiga, kita selalu berusaha mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang kita sebutkan itu, ternyata begitu banyak pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya yang pertama, kata ulama, kisah tersebut menunjukkan perlunya kita berusaha mendapatkan cahaya atau nur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelapangan dada seseorang itu ditentukan adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya Allah, nurullah sudah masuk ke dalam hati kita, maka secara otomatis kita akan menjadi orang yang memiliki hati yang lapang. Ketika memiliki hati yang lapang, maka ketenangan hidup akan kita temukan. Itulah sebabnya disebutkan bahwa lizalika kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah termasuk salah satu doanya Nabi, dan oleh ulama dianggap ini termasuk doa yang baik dibaca setiap kali kita selesai melaksanakan qiyamul lail, termasuk setiap kali melaksanakan salat witir, sebaiknya ini dibaca sebagai doa. Apa itu? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, Allahumma ja'alni nura. Salah satu doanya Nabi adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Artinya masukkanlah cahaya ke dalam hatiku. Wa fi basari nura, dan jadikanlah cahaya di pandanganku. Wa fi sam'i nura, dan jadikanlah cahaya di pendengaranku. Wa min tahti nura, jadikanlah cahaya di bawahku. Wa min fawqi nura, jadikanlah cahaya di atasku. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Jadi yang kita minta agar kita mendapatkan cahaya dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, Allahumma ja'alni nura. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari kisah tadi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setidaknya ada 3 tanda-tandanya hati yang bercahaya. Dan ketika kita menemukan bahwa ketiga tanda itu sudah kita miliki, maka berbahagialah.
Kenapa? Karena saat itu cahaya Allah sudah ada dalam diri kita. Pertanyaannya mana itu? Yang pertama, at-tajafi andaril gururi, berusaha menjauh dari kehidupan yang melalaikan. Nabi tidak mengatakan at-tajafi anid dunia, menjauh dari dunia, tapi Nabi mengatakan menjauh dari kehidupan yang melalaikan. Apa artinya? Dunia bukanlah sesuatu yang perlu dihindari. Yang perlu dihindari ketika kehidupan dunia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, dunia bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi yang perlu kita hindari ketika kehidupan dunia membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kehidupan dunia mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya dunia itu adalah jembatan untuk selamat nanti di akhirat. Ada seorang ulama besar di Mesir, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Syekh, mohon doanya agar saya diberikan kesembuhan dari penyakitku." Kebetulan muridnya ini mengalami penyakit. Dia datang menghadap kepada seorang ulama besar di Mesir dengan mengatakan, "Ya Syekh, doakan aku kepada Allah agar Allah segera menyembuhkan penyakitku. Ajari aku sebuah doa yang bisa saya amalkan agar aku disembuhkan dari penyakit." Maka sebelum Syekh ini mendoakan muridnya, ia berkata bahwa, "Anakku, ketika penyakitmu ternyata mengantarkan engkau ingat kepada Allah, sebenarnya saat itu engkau sudah sembuh." Saya ulangi, beliau berkata, "Anakku, ketika penyakitmu mengantarkan engkau ingat kepada Allah, sebenarnya saat itu engkau sudah sembuh." Mengapa? Betapa banyak orang sepertinya tidak kena penyakit, tapi ternyata dia lupa dan lalai dari Allah. Sebenarnya dia kena penyakit yang jauh lebih parah daripada penyakit itu sendiri. Sebab kata ulama, bila kita tertimpa musibah, jangan gara-gara musibah yang menimpa kita malah kita membuat jauh dan lalai dari Allah. Karena ketika musibah itu membuat kita lupa dan lalai dari Allah, sebenarnya kita tertimpa musibah dua kali. Musibah itu sendiri dan musibah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan tanda-tandanya hati yang bercahaya ketika at-tajafi andaril gururi, hati kita berusaha menjauh dari kehidupan yang melalaikan. Nabi tidak mengatakan at-tajafi anid dunia, menjauh dari dunia. Karena sebenarnya dunia bukanlah sesuatu yang perlu dijauhi. Dunia bukanlah sesuatu yang perlu ditinggalkan. Tapi yang perlu kita hindari ketika kehidupan dunia malah membuat kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh ulama dari Mesir ini, bahwa anakku, ketika penyakitmu itu mengantarkan engkau ingat kepada Allah, sebenarnya saat itu engkau sudah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, tanda-tandanya hati yang bercahaya adalah al-inabatu ila daril khuludi, selalu berusaha kembali kepada negeri yang kekal. Negeri yang kekal yang dimaksud adalah selalu berusaha kembali untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat nantinya. Mengapa? Kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Selama apapun kita hidup di dunia, ujung-ujungnya akan berakhir. Tapi kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan setelah kita berpulang ke rahmatullah. Apatah lagi ada yang mengatakan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tiadalah artinya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sampai-sampai ada yang berkata, hidup kita di dunia ini tidak lama. Kita hanya berada di antara dua tangis. Hidup kita di dunia tidak lama. Kita hanya berada di antara dua tangis. Yang mana itu? Menangis ketika kita dilahirkan dan ditangisi ketika kita meninggal dunia.
Saya ulangi, hidup kita di dunia hanya berada di antara dua tangis. Kita menangis ketika kita dilahirkan, dan kita ditangisi ketika kita berpulang ke rahmatullah. Dan kita berdoa semoga ketika kita menghembuskan napas terakhir, banyak orang yang menangis. Karena ketika orang menangis di saat kita meninggal, itu pertanda ada kebahagiaan pada diri kita. Tetapi yang jadi persoalan, kalau begitu nanti kita meninggal dunia, diumumkan di Masjid Baitur Rahman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang saudara kita, tiba-tiba ada yang berteriak di luar, alhamdulillah. Kenapa baru sekarang? Ya. Karenanya kita perlu berusaha dan berupaya agar kehidupan kita benar-benar bermakna. Ketika kita lahir kita sudah menangis, dan kita berupaya semoga nanti ketika menghembuskan napas terakhir kita ditangisi. Karenanya kehidupan dunia sebenarnya bukanlah kehidupan yang lama. Karenanya ada ungkapan ulama mengatakan, innal hayata sa'ah faj'alha ta'ah. Kata ulama, innal hayata sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup ini sebenarnya sa'ah, hanya 1 jam saja. Faj'alha ta'ah. Karenanya jadikan hidup ini sebagai jalan ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, innal hayata sa'ah. Sesungguhnya hidup ini tidak lama, hanya bagaikan sa'ah, hanya bagaikan 1 jam saja. Faj'alha ta'ah. Karenanya jadikanlah hidup ini sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda hati yang bercahaya, al-inabatu ila daril khuludi, selalu mengingat negeri yang kekal, dan itu adalah akhirat nantinya. Dan yang ketiga, tanda-tandanya hati yang bercahaya, al-isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti, selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menjemputnya. Sekarang pertanyaan, apa yang perlu kita persiapkan? Al-Quran mengatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak cukup sebatas kata-kata, tapi takwa adalah pembuktian. Bagaimana maksud dari pembuktian itu? If'al dengan wala taf'al. Lakukan dan jangan lakukan. Lakukan perintah Allah dan jangan lakukan larangan Allah. Ketika itu sudah kita miliki, maka kitalah orang yang memiliki bekal yang baik, yang pada akhirnya kita berharap semoga kematian itu datang, kita dapat menemukan kematian dengan penuh ketenangan dan keselamatan. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita baca doa, selanjutnya kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Sosmana. Waalaikumsalam. Semalam puasa putih 13, 14, 14 ada terus puasa Senin, Kamis, Senin dilaksanakan oleh sahabat tadi kemarin. Pertanyaannya sekarang Ustaz, bagaimana dengan puasa Senin, Kamis dan Senin kita lakukan? Pernah dilaksanakan oleh sahabat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis?" Apa jawaban Nabi? "Saya berpuasa pada hari Senin karena fihi wulidtu wa fihi buistu." Di hari Senin saya berpuasa karena pada hari Senin itu saya dilahirkan, dan di hari Senin itu saya dilantik menjadi nabi. Fihi wulidtu wa fihi buistu. Di hari Senin itu saya dilahirkan,
dan di hari Senin itu saya dilantik menjadi nabi. Dalil ini juga lah yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa ternyata nabi pun juga memperingati kelahirannya. Karenanya peringatan Maulid, memperingati kelahiran nabi itu ada dasarnya. Bagaimana itu? Nabi pun juga memperingati kelahirannya dengan melaksanakan puasa sunnah. Tapi mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu kenapa kita mesti bawa ember kalau peringatan Maulid? Kenapa tidak sekalian puasa sunnah? Jawabannya, intinya Nabi memperingati kelahirannya. Tapi bagaimana teknisnya itu dikembalikan kepada masing-masing orang selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Kemudian bagaimana dengan puasa hari Kamis? Nabi ditanya, lalu bagaimana dengan puasa Kamis? Nabi mengatakan pada hari Kamis itu amalan kita dalam satu pekan pada hari Kamis itu dilapor menghadap Allah. Karenanya saya senang, saya suka dan saya ingin ketika amalku dalam setahun ini dilapor menghadap Allah ketika hari Senin, saya ingin ketika laporan itu sampai saya dalam keadaan berpuasa. Itulah yang menjadi sebab Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Bila memungkinkan kita rutinkan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, alhamdulillah. Tapi yang kita sampaikan tadi malam adalah kondisi tertentu yang bila tidak memungkinkan rutin Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, paling tidak gayanya Sayyidina Umar bin Khattab, dia berpuasa Senin, Kamis, Senin, cukup 3 hari, Senin, Kamis, Senin. Mengapa? Sudah dapat puasa Senin Kamisnya, sudah dapat puasa 3 hari dalam sebulannya. Tapi andai kata bisa dirutinkan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, tentu itu jauh lebih baik. Tapi kondisi umat Nabi Muhammad tidak sama semua. Bagi orang yang punya kesempatan luang, silakan perbanyak ibadah sunnah. Tapi bagi orang yang punya kesibukan tertentu, silahkan menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya. Tas Nana. Ya. Ini dulu. Waalaikumsalam. Ingin tanya tentang kuliah dari mana juga Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperjalanan dari sejarah besar, beliau bersejarah hingga di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya di Bukit Tursina. Sholat sunnah berarti pada waktu itu sudah ada sholat. Bagaimana proses sholat berwudu? Waktu itu Nabi baru ingin naik menerima sholat di Sejarah Isra dan Mi'raj itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang Mesir. Sejarah Isra Mi'raj itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang Mesir. Orang Mesir mengatakan, alhamdulillah Rasulullah pernah menginjakkan kakinya di Mesir. Pertanyaan, di mana itu? Jawabannya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi singgah di Bukit Turi Saina, yang kita kenal dengan Turi Sina. Turi Sina itu berada di kawasan Mesir. Dan itulah kebanggaannya orang Mesir karena Nabi Muhammad pernah singgah di Mesir. Pertanyaan, salat apa yang dilakukan? Padahal Nabi baru mau naik menerima perintah salat. Jawabannya, Nabi Isra Mi'raj bukan untuk menerima salat. Karena sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat. Tapi Nabi Isra Mi'raj menerima perintah salat 5 waktu. Saya ulangi, sebelum Nabi Isra Mi'raj bukan untuk menerima salat. Karena sebelum salat itu sudah ada Isra Mi'raj, sudah ada salat. Tapi Nabi Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah salat 5 waktu. Artinya sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat, tapi salat 5 waktu nanti ada setelah Isra dan Mi'raj. Pertanyaan, salat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika singgah itu? Ada 3 tempat. 1, singgah di Yasrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinatul Munawwarah. Yang kedua, singgah di Bukit Turi Saina.
Yang ketiga, singgah di Baitul Lahmin. Singgah di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Di mana itu? Itulah Baitul Lahmin, bahasa Arabnya Baitul Lahmin, yang sekarang dikenal dengan nama Bethlehem. Nah, Baitul Lahmin itu bahasa Arabnya Baitul Lahmin, tapi sekarang populer dengan nama Bethlehem, di mana itu Israel Palestina. Jadi Baitul Lahmin Bethlehem, nah, disitulah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi salat berjamaah dengan para nabi. Pertanyaan salat apa yang dilakukan? Wallahu alam. Intinya mereka salat. Kata ulama, yang perlu kita yakini mereka salat. Adapun bagaimana rincian dan penjelasannya tidak ada keterangan. Intinya mereka salat. Yang perlu kita bicarakan bukan salat sebelum Isra Mi'raj, tapi yang perlu kita bicarakan salat setelah Isra dan Mi'raj. Saya kira demikian, Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban. Apakah ada perbedaan Yang dimaksud dengan satu orang itu adalah satu orang mewakili satu keluarga. Jadi bukan berarti satu orang betul, tapi satu orang itu mewakili satu keluarganya. Dan itu dibuktikan dari kurbannya Nabi. Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Nabi mengatakan 1 ekor kambing ini untuk saya dan keluargaku. Untuk saya dan keluargaku. Di situ memberi isyarat bahwa satu orang bukan mewakili dirinya sendiri, tapi itu sudah mewakili satu keluarganya yang satu rumah dengan dia. Ada suami, ada istri, ada anak, ada nenek, ada kakek satu rumah. Maka kalau sudah ada satu orang berkurban dalam rumah itu, sudah terwakili semuanya. Lalu dari mana dasarnya yang mengatakan 7 kambing itu mengatakan 1 ekor sapi untuk 7 orang? Itu bukan dari prakteknya Nabi, tapi itu dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena prakteknya Nabi adalah kambing. Tapi kita mengenal bahwa ada sapi, ada unta karena ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kambing untuk 1 orang, sapi bisa sampai 7 orang. Saya ulangi, bisa sampai 7 orang. Apa yang dimaksud bisa sampai 7 orang? Bisa saja tidak sampai 7 orang. Misalnya nanti di bulan kurban, kita bikin kelompok. Ternyata sudah ada 7 atau 8 kelompok yang sudah penuh. Kita buka lagi kelompok yang ke-9. Ternyata kelompok ke-9 ini tidak bisa sampai 7 orang. Hanya 4-5 orang. Kita sudah umumkan berulang kali, tidak ada lagi tambahan. Hanya 5 orang. Jangan gara-gara hanya 5 orang lantas kurban tidak jadi. Yang perlu diupayakan 5 orang ini perlu menambah biaya. Jadi saya ulangi, 7 orang itu bukan keharusan, tapi 7 orang itu adalah batas maksimal. Karena kalau kita sudah bentuk kelompok, misalnya sudah 1, 2, 3, 4, tiba-tiba ada kelompok baru dibuka kembali, ternyata tidak bisa sampai 7 orang, hanya sampai 5 orang. Jangan gara-gara tidak sampai 7 orang lantas ibadah kurban yang tidak jadi. Hanya perlu disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kita sudah berusaha mencari tambahan orang, ternyata tidak sampai 7 orang. Oleh karenanya tetap kurban bisa dilaksanakan dengan catatan biayanya ditambah supaya bisa dapat pembeli sapi. Jadi saya kira demikian mengenai ibadah kurban. Ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai dengan tematika pada hari ini, bahwa tanda-tanda orang yang diberi cahaya dalam hatinya itu yang ada 3 sudah dijelaskan tadi. Saya berharap mudah-mudahan kita semua jemaah
adalah bagian mendapatkan cahaya Amin. yang Amin. untuk selamat dunia. Amin. Selanjutnya Pak Ustaz, mungkin ini subuh terakhir harus di sini atau mungkin masih ada besok. Ya besok, mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah, saya pribadi berterima kasih sekali bahwa selama 14 hari di bulan Ramadan ini bersama Pak Ustaz mengikuti tausiahnya mulai dari subuh, duhur dan maghrib selesai sholat isya. Alhamdulillah bahwa hampir semua materi yang disampaikan betul-betul menyampaikan pada hati kami semua. Artinya materinya cukup singkat tapi padat dan berisi. Dan kami berterima kasih sekali, mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan kami dari Jamaah Baitur Rahmah mudah-mudahan insyaallah diberikan oleh Allah untuk mengamalkan daripada hasil tausiah dari para ustaz. Bapak Ustaz yang kami hormati, bahwa alhamdulillah bahwa setiap subuh Jumat kita laksanakan sujud tilawah. Barangkali dapat dijelaskan tentang sujud tilawah itu. Pada saat sujud di rakaat pertama itu, kira-kira doanya dan makna dari para ulama itu untuk kita jemaah seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengenai sujud tilawah pada subuh Jumat. Mengenai salat subuh Jumat berjamaah, satu kesyukuran besar kepada Allah bila kita diberi kesempatan untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, utamanya subuh Jumat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi bahwa sebaik-baik salat 5 waktu adalah salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Hadis Nabi kita sudah sampaikan pada pengajian subuh Jumat sebelumnya. Pertanyaan, mengapa salat subuh Jumat berjamaah itu dianggap salat subuh, itu dianggap sebagai salat wajib yang paling mulia? Karena salat subuh Jumat berjamaah itu mempertemukan 3 kemuliaan. Mulia salatnya, mulia tempatnya, mulia waktunya, mulia pelaksanaannya. Yang mana dimaksud mulia salatnya? Dari 5 waktu ini, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kata ulama yang paling mulia adalah salat subuh. Kemudian mulia pelaksanaannya, pelaksanaan salat bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Berjamaah lebih mulia daripada sendiri-sendiri. Berarti sudah 2. Yang ketiga, dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Berarti salat subuh Jumat berjamaah itu adalah salat yang paling mulia. Ditambah lagi kemuliaannya kalau berjamaahnya di masjid, karena tambah lagi satu kemuliaan tempatnya. Sekarang dari mana dasarnya salat sujud tilawah pada hari Jumat? Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ati alif lam mim tanzilu wa hal ata 'alal insan. Bahwasanya Nabi selalu membaca 2 surah kalau subuh Jumat, alif lam mim tanzilu dan hal ata. Perlu diketahui sebenarnya yang menjadi tujuan bukan sujud tilawahnya. Yang menjadi tujuan adalah bacaan surahnya. Saya ulangi, yang menjadi tujuan bukan sujud tilawahnya, tapi yang menjadi tujuan adalah bacaan surahnya. Hal alif lam mim tanzilu dan hal ata 'alal insan. Bukan sujud tilawahnya yang menjadi tujuan. Sujud tilawah ini kita sujud gara-gara kita membaca alif lam mim tanzilu. Tetapi bukan sujud tilawahnya yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah bacaan surahnya. Nah, sekarang sujud tilawah ada 2. Ada sujud tilawah di dalam salat,
ada sujud tilawah di luar salat. Sujud tilawah di dalam salat seperti yang kita perhatikan tadi. Begitu tiba pada ayat tilawah, langsung ayat sajadah, langsung kita bertakbir turun Allahu Akbar. Contoh, andai kata suatu saat nanti kita melaksanakan salat, ternyata imam membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imam membaca surah Al-Alaq, Iqra. Ayat terakhir dari surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat terakhirnya surah Iqra itu juga adalah ayat sajadah. Kalau misalnya imam membaca wasjud waqtarib, ternyata imam turun sujud tilawah, maka kita pun juga langsung turun sujud tilawah sebagaimana subuh Jumat. Lalu ketika naik apa yang dibaca? Begitu berdiri Allahu Akbar, langsung membaca lanjutan surah Iqra. Itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu adalah sujud tilawah di dalam salat. Sekarang yang kedua, sujud tilawah di luar salat. Bagaimana cara prakteknya sujud tilawah di luar salat? Kata ulama, sujud tilawah itu adalah as-salatu ghairu kamil. Sujud tilawah itu adalah salat, tetapi salatnya tidak sempurna. Kenapa dikatakan salat tidak sempurna? Karena karena syarat-syarat salat ada. Satu, mesti menghadap kiblat. Dua, mesti menutup aurat. Tiga, mesti punya wudu. Ini syarat-syarat salat. Karenanya sujud tilawah disebut sebagai as-salatu ghairu kamil, salat yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena hanya sujud, tidak ada berdiri, tidak ada ruku. Sama semua dengan salat jenazah. Salat jenazah adalah as-salatu ghairu kamil, salat yang tidak sempurna. Kenapa salat jenazah disebut ghairu kamil, tidak sempurna? Karena hanya berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Sekarang pertanyaan, bagaimana prakteknya sujud tilawah di luar salat? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan satu, begitu kita tiba pada ayat sajadah, langsung saja bertakbir turun Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar, lanjut bacaan. Jadi pertama Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, lanjut bacaan. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang mengikut kepada Imam Syafi'i rahimahullah, karena mengatakan salat itu adalah ghairu kamil. Ada riwayat dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Nabi kalau sujud tilawah Nabi bertakbir. Dari situ dipahami bahwa karena sujud tilawah adalah as-salatu ghairu kamil, karenanya mesti diawali dengan takbiratul ihram. Jadi begitu tiba pada ayat sajadah, langsung Allahu Akbar. Boleh duduk, boleh berdiri. Kalau kita sementara duduk baca Quran, misalnya wasjud waqtarib, kita menghadap kiblat, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, ini takbiratul ihramnya. Kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian duduk, Allahu Akbar, dan kaki dimasukkan seperti tahiyat terakhir. Jadi begitu bangkit dari sujud seperti tahiyat terakhir. Allahu Akbar seperti tahiyat terakhir, langsung beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah pendapat yang berlaku di kalangan mazhab Syafi'iyah. Adapun saya secara pribadi mengikut ke pendapat ini. Secara pribadi mengikut di sini karena saya sudah membaca dua-duanya, sudah berusaha mencari, menelusuri yang mana kira-kira yang lebih kuat. Saya belum mampu untuk menentukan yang mana yang lebih kuat dasarnya. Karena tidak mampu menentukan yang mana yang lebih kuat, kembali kepada mazhab dasar. Mazhab dasar yang kita ikuti di Indonesia adalah mazhab Syafi'iyah. Ketika sudah tidak mampu menemukan yang mana yang lebih kuat, maka kembali kepada mazhab dasar. Mazhab dasarnya adalah Syafi'iyah. Karena saya kalau sujud tilawah di luar salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir untuk sujud, Allahu Akbar, takbir duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan, apa bacanya? Kalau memungkinkan kita baca bacaannya, alhamdulillah. Di antaranya salah satunya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau itu bisa dihafal, alhamdulillah, itu jauh lebih baik. Tapi Ustaz, buntu nih otakku. Tidak bisa saya hafal itu. Kata ulama, sebenarnya bacaan dasar kalau kita sujud tilawah sama dengan bacaan kalau kita sujud di dalam salat.
Apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin ada jamaah mengatakan dalam hati, oh ya itu cocok iya. Ya. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, itu oke. Tapi kalau itu tidak bisa dihafal, tidak bisa dibaca, maka cukup subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tapi andai kata itu pun tidak ditahu bacaannya, yang penting sujud biar tidak ada bacaan. Kenapa? Karena namanya sujud tilawah, sujudnya yang penting, bukan bacaannya. Andai kata bacaan sama sekali tidak ada, biar tidak membaca. Yang penting sujud sebagai tanda penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kemudian yang kedua, apakah menurut Ustaz atau anggapan bahwa malam Lailatul Qadar yang ditemukan Allah Subhanahu wa taala bentuknya diberikan atau secara ulang dari Lailatul Qadar yang ditemukan sama Rasulullah SAW. Tidak ada penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa serta wujudnya Lailatul Qadar kecuali ayat Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana itu Lailatul Qadar. Al-Qur'an hanya mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kemuliaan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Nah, jadi sekarang pertanyaan, kapan Lailatul Qadar? Jawabannya wallahu a'lam. Nah, tapi ada indikasi dari Nabi. Nabi mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Kejarlah, carilah Lailatul Qadar di malam 10 terakhir Ramadan. Tapi Nabi menyebut 10 terakhir Ramadan bukan berarti mutlak di 10 terakhir. Bisa saja sejak awal Ramadan. Itulah sebabnya di malam pertama Ramadan kami sampaikan, setiap malam datang kita tarawih, setiap malam baca Quran ki, setiap malam bersedekah ki. Kalau lewat ini kapal di depan tak kasih masuki sesuatu di situ. Sekalipun hanya 5.000, 10.000, 20.000, setiap malam bersedekah. Kenapa? Karena kalau setiap malam kita bersedekah, insya Allah dipastikan akan ada sedekah kita yang bernilai Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaan, yang mana itu Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu seperti yang dialami oleh Andre Guruta Ambok Dalek di Mangkoso. Ramadan pertamanya Guru Tambok Dalek di Mangkoso di tahun 1939, konon malam 27 Ramadan, Guru tak sementara iktikaf bersama dengan beberapa orang. Ternyata kuasa Allah, disitulah Guru tak menerima Lailatul Qadar. Didatangi oleh malaikat yang menurut masyarakat di Mangkoso seolah-olah masjid ini kebakaran karena begitu terang cahaya muncul. Jadi masyarakat ini berlarian pergi mengambil air ingin memadamkan api. Tapi begitu masyarakat tiba, cahaya itu sudah hilang karena sudah selesai Lailatul Qadarnya. Ketika Andre Guruta didatangi Lailatul Qadar, didatangi oleh malaikat, ternyata Andre Guruta diberikan penjelasan oleh malaikat, sekarang engkau diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa 3 doa dan dipastikan doamu dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan yang mana doanya itu? Kata Guru Tambok Dalek ditanya oleh malaikat, sekarang kamu ingin jadi apa? Wali atau ulama? Diberi pilihan oleh Allah. Kamu ingin jadi ulama atau ingin jadi waliullah? Kata Guru tak, saya mau jadi ulama. Pertanyaan, kenapa beliau ingin jadi ulama bukan menjadi waliullah? Karena menjadi waliullah memang luar biasa, tapi keluar biasaannya hanya dinikmati sendiri. Sementara ulama itu bermanfaat kepada semua orang. Karena yang Guru tak ingin menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, silahkan berdoa 3 doa, dijamin doamu dikabulkan oleh Allah. 1, Guru tak berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmuku berkah dan bermanfaat. Yang kedua, jadikanlah semua anak santri yang datang belajar di Mangkoso, apakah lama atau sebentar, yang penting dia datang dengan penuh keikhlasan, sekalipun sebentar, jadikan dia santri yang berberkah.
bagaimanapun nanti profesinya, jadikan dia santri yang berberkah. Yang ketiga, dari semua santri yang datang belajar di Mangkoso, upayakan setiap tingkatan selalu ada yang jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah doanya Andre Geruta, dan itu diyakini bahwa doanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Mangkoso itu kalau setiap tahun kita langsung bisa menebak di sini di antara santri ada yang memang sudah memiliki ciri-ciri keulamaan. Setiap tahun itu, setiap engkau betah. Banyak juga yang nakal, tapi di antara satu tingkatan ini ada yang bisa ditebak, ini nanti yang sepertinya memiliki ciri-ciri keulamaan. Apakah Lailatul Qadar harus seperti itu? Jawabannya tidak. Lailatul Qadar tidak seperti itu semuanya. Kalau kita bisa dapatkan yang seperti itu, alhamdulillah, itu karunia besar. Tetapi sekalipun itu tidak ada, maksimalkan doa dan zikir di malam Lailatul Qadar karena kemuliaannya akan kita dapatkan. Sekarang pertanyaan, kalau itu rahasia dari Allah, apakah ada ciri-cirinya? Biasanya ada orang mengatakan ciri-ciri Lailatul Qadar kalau pagi harinya itu pagi harinya terbit matahari dengan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau besoknya itu akan tenang, terasa dunia ini. Saya secara pribadi mengatakan bagus kalau itu diketahui ciri-cirinya, tapi bukan ciri-ciri itu yang perlu. Karena kalau itu ditunggu sudah lewat Lailatul Qadar. Kalau itu yang ditunggu sudah lewat Lailatul Qadar. Intinya sekarang perbanyak ibadah di malam-malam Ramadan. Terakhir penjelasan mengenai Lailatul Qadar, di antara ulama ada yang mengatakan, Imam Ahmad Zarruq, seorang ulama tafsir sekaligus ulama sufi, mengatakan Lailatul Qadar kemungkinan besar turun di malam Jumat terakhir 10 terakhir Ramadan. Jadi malam Jumat terakhir ganjil. Malam Jumat terakhir ganjil di 10 terakhir Ramadan. Itu menurut Al-Imam Ahmad Zarruq. Tapi oleh ulama yang lain mengatakan tidak. Lailatul Qadar kemungkinan besar di malam 27 Ramadan. Kenapa di malam 27 Ramadan? Di dalam Al-Quran Lailatul Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebut Lailatul Qadar, sementara jumlah hurufnya Lailatul Qadar ada 9. Lailatu ada 4. Al-Qadar ada 5. La, ya, la, ta. Lailatu 4. Al-Qadar 5. Alif, lam, kaf, dal, ra 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Lailatul Qadar 9 hurufnya. Ternyata diulang 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Diperkuat juga dengan jumlah kalimat, jumlah kata yang terdapat dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai hatta matla'il fajar. Ternyata jumlah kata dalam inna anzalnahu itu sebanyak 30 kata. Sebanyak 30 kata. Ternyata salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu adalah isim damir, kata ganti yang kembali kepada Lailatul Qadar. Kata salamun hiya itu adalah kata ganti yang kembali ke Lailatul Qadar. Ternyata kata hiya berada pada urutan 27. Karena kata ulama semakin jelas bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Tapi jawaban yang paling benar wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Singkat saja, Ustaz. Biasanya kan pelaksanaan kurban itu kita menetapkan harga yang akan dibayarkan oleh jemaah. Tentunya harga ini kan kita sudah tetapkan, tapi di saat proses pembelian sapi itu ada variatif. Biasanya kita tetapkan 2,5. Otomatis jumlahnya kan secara keseluruhan dari kali 7 itu 17,5. Dan ada kelebihan harga dari pembelian itu. Ada terkadang kita beli 15, 16, dan ada pun sampai 17,5. Tapi satu tipe, mungkin karena pengurus buat menawar dan lain sebagainya. Nah sekarang kan ada pendapat yang berbeda di masyarakat, Ustaz. Ada yang menyatakan bahwa hasil selisih itu tidak bisa dipakai sebagai uang operasional dalam berkurban. Yang kedua, ada yang bisa, mungkin pencerahan bisa sebagai pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan itu kita kembali ke ayat Al-Quran. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa antakuna tijaratan antaradin. Kata Al-Quran, jangan makan hartanya orang lain kecuali dengan cara batil, kecuali kalau itu adalah perdagangan dan saling reda. Kata antaradin saling reda ini, inilah kunci dari semua transaksi. Apa artinya? Ada kelebihan biaya yang dikumpulkan oleh orang yang berkurban. Ada 1 juta atau 2 juta sisanya. Sekarang ini mau diapakan? Sekarang dikembalikan kepada yang berkurban. Bagaimana? Apakah kita reda kalau ini digunakan untuk biaya operasional? Selama mereka reda, bismillah. Karena intinya antaradin, saling reda. Kemudian yang kedua, yang perlu dipahami bahwa kita berkurban sebenarnya tujuannya adalah ingin bersedekah, berbagi kebahagiaan. Sebenarnya semakin banyak lebihnya semakin bagus. Karena kita akan bersedekah bukan hanya dengan hewannya, tapi bisa saja kita akan bersedekah dengan hal-hal yang lain. Kita akan bersedekah dengan sisanya. Mungkin akan ada tambahan biaya yang diberikan kepada pengelola dan sebagainya. Intinya adalah semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Jadi antaradin, kata reda ini, kata kuncinya sebenarnya adalah antaradin. Yang penting kita sudah saling reda, selesai. Karenanya sejak awal sebagai pengurus mestinya menyampaikan ke yang berkurban, kalau nanti misalnya ada lebihnya, alhamdulillah, mohon diikhlaskan untuk digunakan nanti sesuai dengan semestinya. Kalau sudah mengatakan oke, alhamdulillah, sudah selesai. Saya kira demikian. Sebelum saya tutup dengan doa, ada satu pertanyaan, sebenarnya saya tidak perlu baca ini, berkaitan dengan buka puasa. Terkadang jam tidak bersamaan, HP sudah duluan bunyi, RRI belum azan. Pertanyaan, yang mana yang kita ikuti, HP atau RRI? Jawabannya, lebih baik terlambat sedikit daripada terlalu cepat sedikit. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraqi jami'atan rahimakumullah.